Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kita dipertemukan kembali dan beribadah kembali di minggu terakhir bulan Desember 2020. Kita percaya semuanya itu karena pertolongan Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, mari sama-sama kita mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Saat teduh selesai, mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita akan memberikan penghormatan bagi Bapa Sorga. Hormat bagi Bapa Sorga. Saudara sekalian, kita tabiskan ibadah kita pada pagi ini. Pertolongan dalam ibadah kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan yang setia memelihara segala ciptaan tangannya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Bapa kita, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita dalam ibadah ini. Amin. Mari sama-sama kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita katakan, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba. Bapak dan Ibu
dipersilahkan untuk duduk kembali. Mari kita tunduk kepala, kita mengaku segala dosa di hadapan Tuhan. Maha besar Tuhan kami datang kepadamu menundukkan kepala, merendahkan hati dan diri kami. Engkau adalah pencipta kami, penebus kami. Kami menyadari bahwa kami tidak luput dari dosa dan pelanggaran kami. Karena itu kami datang mengakuinya di hadapan-Mu. Kami mohon kiranya Tuhan menyucikan dan menguduskan kami dari segala pelanggaran dan dosa kami. Baik di tengah-tengah pekerjaan kami, di tengah-tengah pelayanan kami, di tengah-tengah studi, di tengah-tengah kehidupan kami bermasyarakat, bergereja, di tengah-tengah keluarga. Kami berdoa ya Tuhan, kuduskan dan sucikan kami. Layakkan kami kembali oleh darah Yesus Kristus Tuhan. Karena Engkaulah yang mengampuni pelanggaran dan dosa kami. Terpujilah Tuhan, Bapa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat, kami sudah berdoa. Amin. Saudara sekalian, dengarkanlah berita pengampunan sebagaimana firman Tuhan mengatakan, siapakah Tuhan seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Mika 7 ayat 18. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengaku dosa-dosanya di hadapan Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu dan saudara-saudari kami undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu dan saudara-saudari dipersilakan untuk duduk kembali. Kita terus memuji nama Tuhan, mari kita sama-sama nyanyikan Tuhan Kau Gembala Kami. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu, berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu, berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu.
Salam Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membawakan mazmur Tuhan yang diambil dari nomor 118 ayat 1 sampai dengan 4. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikianlah mazmur Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Agus Santoso. Sebelumnya kita bernyanyi bagi nama Tuhan, kita katakan, For God so loved the world. For God so loved the world that He gave His only Son to die on Calvary's tree, from sin to set me free. One day is coming back, how glorious that will be. Wonderful His love to me. For God so loved the world that He gave His only Son to die on Calvary's tree, from sin to set me free. One day is coming back, how glorious that will be. Wonderful His love to me. Wonderful His love to me. Wonderful His love to me. Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Matius pasal 2 ayat 1 sampai dengan 12. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu,
Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Bapak Ibu sekalian, kita akan mendengarkan firman Tuhan dan sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan akan berfirman kepada kami dan kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, kita akan membahas pada hari Minggu ini yaitu Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12 dengan judul tema Belajar dari Orang Majus. Pada tahun 2016 ada pohon Natal termahal di Abu Dhabi. Nilai dari pohon Natal ini adalah 99 miliar jika dirupiahkan. Pohon setinggi 13 meter ini ada di Hotel Emirates Palace yang dihiasi 131 ornamen yang dilapisi oleh emas dan batu berharga seperti berlian dan safir. Untuk pengamanannya ditempatkan beberapa penjaga dan kamera CCTV. Orang merayakan Natal secara begitu mengesankan dengan menempatkan dan menjaga sesuatu yang mewah. Namun, apakah mereka tahu bagaimana menjaga hati mereka tatkala Kristus hadir di dunia? Selain orang Majus, seperti teks bacaan kita pada minggu ini, kedatangan Tuhan Yesus atau yang kita sebut sebagai hari Natal ini dinyatakan di hadapan banyak orang dan beragam. Dimulai dari para gembala dan tentunya beberapa orang sederhana yang menemuinya seiring dengan gembala yang datang di palungan mulia itu. Selain menjadi tempat kelahiran Tuhan Yesus, palungan juga menjadi simbol dari kesederhanaan dan bukan glamor. Kesan glamor dari kelahiran sang raja dari segala raja ini sangat jauh. Bahkan tidak ada kesan glamor itu. Melainkan yang ada adalah bentuk kesederhanaan. Tidak ada ranjang bayi yang bertahtakan emas. Tidak ada iring-iringan kereta kencana yang menyambut sang raja yang baru lahir itu. Gembala sederhana menemani Tuhan Yesus, menyambut Tuhan Yesus, serta palungan sederhana tempat makan hewan menjadi tempat tidurnya. Tidak ada kesan glamor sedikit pun seperti pada pohon Natal di Abu Dhabi tadi. Kira-kira 2 tahun kemudian, orang-orang Majus dalam
teks yang kita baca tadi datang kepada Tuhan Yesus. Mereka adalah golongan bangsawan yang belajar tentang ilmu perbintangan. Ketika mereka melihat bintang yang bersinar istimewa, mereka langsung tahu bahwa itu adalah pertanda kelahiran seorang pemimpin besar, kelahiran seorang raja yang sangat besar, yang akan merajai seluruh dunia ini. Orang Majus tidak kenal lelah dalam mengikuti bintang tadi. Jarak yang mereka tempuh diperkirakan itu sekitar 600 km. Pasti sesekali memang mereka istirahat tentunya sepanjang pencarian itu. Namun mereka begitu bersemangat untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Mereka pun menyembah dan memberikan persembahan khusus kepada Tuhan Yesus saat berhasil menemukan Tuhan Yesus. Yang patut dilihat adalah orang Majus tadi itu mau menundukkan diri untuk mencari Tuhan Yesus. Meskipun mereka bangsawan, tapi mereka menundukkan diri untuk mencari Tuhan Yesus. Mereka rela membayar harga untuk bertemu dengan sang raja itu. Meskipun mereka adalah keturunan bangsawan, meskipun mereka memiliki harta benda yang sangat mahal untuk dipersembahkan kepada raja itu, kesan glamor pun itu jauh dari penyambutan mereka kepada Tuhan Yesus. Memang semula mereka mengira sang raja ini akan lahir di Yerusalem, akan lahir di istana raja yang mewah. Makanya mereka mencari di Yerusalem, di istana Herodes. Namun mereka, sewaktu mereka mengetahui bintang tadi dan bahwa Tuhan Yesus ada di rumah yang sederhana, mereka pun tetap masuk ke rumah sederhana itu tanpa protes. Tanpa protes. Mengapa kok sang raja tinggal di rumah yang sederhana ini? Tanpa kata-kata itu. Dengan kesederhanaan hati, mereka masuk ke rumah yang sederhana itu. Mereka menyambut Tuhan Yesus hadir ke dunia. Mereka memberikan persembahan-persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Dan yang terpenting tadi adalah mereka tidak menyambut Tuhan Yesus dengan keglamoran untuk diri sendiri. Melainkan mereka datang kepada Tuhan dalam kesederhanaan, masuk ke dalam rumah yang sederhana, dan mempersembahkan yang terbaik bagi Dia. Bagaimana kita selama ini memaknai hari Natal? Apakah kita antusias menyambut kedatangan Tuhan Yesus dan selalu bersukacita atas kehadirannya di dunia ini? Apakah kita menyambut Natal biasanya dengan penuh glamor, baju baru, semuanya baru? Kiranya melalui pembacaan kita saat ini, hati kita tetap bersukacita karena yang terpenting adalah pertemuan dengan Raja segala raja itu adalah hal yang istimewa dan tidak bisa dinilai dengan apapun di dunia ini. Dalam gereja Tuhan pernah diajarkan satu tradisi, yaitu pergi ke rumah-rumah sederhana. Gereja pergi ke rumah-rumah sederhana dan bahkan rumah-rumah yang tidak layak.
rumah-rumah yang dari kardus di tepi rel kereta api. Datang ke sana seperti orang Majus. Datang menemui mereka dan memberikan persembahan yang mulia kepada anak kecil, kepada orang-orang yang sederhana itu, bagaikan kita menyambut Sang Raja. Tuhan Yesus berkata, apakah engkau di dalam dunia ini menyambut aku, tapi kalian itu membiarkan aku telanjang, membiarkan aku tidak bisa makan, membiarkan aku kehausan. Biarlah hal ini tidak terjadi kepada diri kita. Tuhan Yesus berkata di akhir zaman itu, engkau memberi aku makan, engkau memberi aku minum, engkau memberi aku kesehatan. Karena apa? Karena engkau berbuat kepada orang-orang yang kecil itu. Dengan kita datang mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan melalui orang-orang kecil tadi, maka kita menyambut Sang Raja itu. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, seringkali kami merayakan Natal dengan penuh glamor, dengan baju baru, hal-hal yang baru, kemewahan-kemewahan yang ada. Gereja pun seringkali berbuat demikian. Tetapi melalui firman-Mu tadi, kami dapat belajar dari orang Majus. Mereka menyambut Sang Raja dari antara segala raja itu, bukan dengan keglamoran, melainkan mereka datang di rumah yang sederhana. Mereka membuka harta benda mereka. Yang satu memberikan persembahan emas, yang satu lagi memberikan persembahan kemenyan, dan yang satu lagi mempersembahkan mur. Ketiga benda yang jumlahnya itu sangat mahal, tetapi mereka rela memberikan apa yang mereka punya itu kepada Tuhan Yesus yang datang di dalam kesederhanaan itu. Mereka tidak protes, mereka tidak menolak, tetapi mereka masuk ke dalam rumah yang sederhana itu. Biarlah kami di dalam merayakan Natal. Natal adalah kepedulian. Ketika kami merayakan Natal, biarlah kami mau dan sudi untuk datang ke dalam dan masuk ke dalam rumah-rumah yang sederhana itu, memberikan persembahan yang ada kepada orang yang ada di dalamnya, yang penuh dengan kesederhanaan itu, dan bahkan tidak layak untuk disebut sebagai sederhana, karena rumah mereka dari kardus. Tetapi biarlah kami mau masuk ke dalam rumah itu dan memberikan persembahan yang terbaik, bagaikan kami menyambut Engkau sebagai Raja
di atas segala raja. Karena mereka adalah anak-anak raja ya Tuhan. Biarlah firman ini menyentuh di dalam hati kita. Dan biarlah kami mentaati firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang menguatkan kita. Dan kita juga akan datang kepada Tuhan membawa segala pergumulan kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami memuji Engkau ya Tuhan, mengagungkan Engkau atas segala kemurahan-Mu. Betapa Engkau baik dan sungguh amat baik. Pemelihara jiwa dan hidup kami. Tuhan yang berlimpah dengan kasih setia. Tapi Tuhan juga yang adalah adil. Kami mengucap syukur. Karena kami boleh memuji Engkau, mendengarkan firman-Mu. Bahkan kami mau menyampaikan segala keluh kesah kami. Kami mau menyampaikan pergumulan kami kepadamu. Berkenanlah Engkau mendengarkan seruan kami, permohonan kami. Tuhan, Bapa kami, lihatlah anak-anak-Mu ya Tuhan yang bergumul dengan kehidupan dan juga bergumul dalam pekerjaan dan pelayanan. Lihatlah anak-anak-Mu ya Tuhan yang terus mengandalkan Engkau. Tetapi Engkau juga melihat anak-anak-Mu yang dalam waktu-waktu tertentu kadang juga mengeluhkan banyak hal, mengeluhkan bagaimana sulitnya pergumulan kami. Khususnya kami di akhir tahun ini. Kiranya Engkau menolong kami untuk melihat bagaimana Tuhan sudah menuntun kami, membawa kami sampai penghujung tahun ini. Engkau adalah Immanuel, Tuhan beserta dengan kami. Dan kami juga boleh berkata dengan iman Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kami. Terima kasih Bapa. Dalam pengharapan itu kami mau berdoa. Peganglah, tuntunlah setiap kami di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Untuk mengakhiri tahun ini dan juga memasuki tahun yang baru yang akan datang. Kekuatan, penghiburan, damai sejahtera dari-Mu menyertai kami. Kiranya Engkau menguatkan setiap keluarga di tengah-tengah rumah tangga masing-masing. Di tengah-tengah usaha untuk mendidik anak. Di tengah-tengah persekutuan antara suami dan istri. Di tengah-tengah pekerjaan dan panggilan pelayanan kami. Baik kepada anak-anak-Mu ya Tuhan yang ada di GPI di Sumba. Kepada anak-anak-Mu ya Tuhan yang ada di Malang. Kepada anak-anak-Mu ya Tuhan yang ada di Magelang, Semarang, Kalimantan Barat, Gading Serpong, dan setiap pelayan-pelayan abdi-abdi-Mu.
Kami mohon berkat-Mu atas kami, anak-anak-Mu, abdi-abdi-Mu. Supaya kami dengan penuh keyakinan iman memantapkan langkah kami untuk memasuki tahun yang baru dalam pertolongan Tuhan. Terima kasih karena kami sudah mendengarkan firman-Mu yang menguatkan kami, yang juga menopang kami menatap masa depan kami di dalam Engkau. Kami juga menyerahkan pelayanan kami di tahun yang baru, baik secara sinodal maupun gereja-gereja lokal, dengan semua anggota-anggota gereja. Kiranya kami boleh melakukan pelayanan kami dengan meminta pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati juga bangsa kami. Dan biarlah kami boleh melihat damai, melihat ketenangan, melihat persatuan di tengah-tengah bangsa kami yang tercipta. Kami hanya mohon anugerah-Mu untuk menopang bangsa kami ini di tengah-tengah keberagaman kami. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Semua pelayanan, khususnya kami berdoa juga untuk Moria Ministry, Yayasan Skriptura, Yayasan Moria, dan juga pelayanan-pelayanan lain. Kiranya kami dapat melakukan pelayanan-pelayanan ini dengan takut akan Engkau, dengan penuh hikmat, dan kami boleh bertanggung jawab mengerjakan semuanya untuk kemuliaan dan hormat bagi-Mu. Ini doa kami, sempurnakanlah dan dengarkanlah doa kami ini. Karena kami mau alaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar doa Bapa kami. Saya mengundang umat Tuhan untuk berdiri. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri rangkaian ibadah hari ini. Mari sama-sama kita membacakan nats pedoman hidup baru yang diambil dari Matius pasal 25 ayatnya yang ke-40. Sama-sama kita membacakannya dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Doksologi. Puji Tuhan sumber berkat, puji Dia suruh malu, puji Dia suruh sorga, Bapa, Anak, Roh Kudus. Saudara-saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan, dari Bapa kita, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus, penghiburan di dalam Roh Kudus, menyertai saudara sekalian, sekarang sampai Yesus datang kembali, dan sampai selama-lamanya. Amin.
Ibadah kita selesai, Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali, mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan